Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya, tema kami kali ini adalah Unautoris Access to Computer System, yaitu tindakan kejahatan cyber dan penanggulannya di negara Indonesia. Yang pertama, perkenalkan dulu, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya, Devi Sharon Yasmir. Yang kedua, ada Danisha Putra. Yang ketiga, ada Muhammad Taufik. Dan juga ada Muhammad Rifal. Langsung saja masuk ke isi materinya. Yang pertama, ada pendahuluan. Eh, Unotoris akses adalah bentuk kejahatan cyber yang makin marak. Pelaku masuk ke sistem komputer tanpa izin untuk mencuri data, menyabotase, ataupun memata-matai. Kemajuan teknologi membuat sistem digital menjadi target yang empit. Penanggulannya membutuhkan dukungan hukum, edukasi masyarakat, dan juga sistem keamanan yang handal. Jadi, Unotoris akses ini merupakan bentuk kejahatan yang benar-benar semakin maju di dunia yang teknologi sekarang. Jadi mulai dari penegakan hukum itu harus banget di lebih diketatin lagi. Juga ada edukasi dari masyarakat penting banget untuk keamanan digital. Sehingga penerapan sistem keamanan yang andal akan terus ada pembaruannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang kajian literatur. Selanjutnya, kajian analisis termasuk kategori cyber trespass, pelanggaran batas sistem digital. Menurut UU ITE pasal 30 sampai 34, akses tanpa izin adalah tindak pidana. Jenis cybercrime lain yang berkaitan: satu, hacking. Hacking merupakan tindakan mengakses sistem komputer atau jaringan secara tidak sah, seringkali dengan tujuan mencuri data, termasuk sistem, atau memperoleh keuntungan finansial. Selanjutnya, phishing. Phishing merupakan upaya penipuan yang dilakukan secara daring untuk mencuri informasi pribadi dan sensitif dari korban, seperti data kredensial, username dan password, detail kartu kredit, atau data perbankan lainnya. Dan yang ketiga, cracking. Cracking merupakan tindakan memasuki sistem komputer atau jaringan secara ilegal dan tanpa izin, dengan tujuan merusak, mencuri data, atau melakukan tindakan jahat lainnya. Tracing berbeda dengan hacking yang bisa memiliki tujuan baik, sedangkan cracking selalu diasosiasikan dengan niat jahat dan tindakan yang kriminal. Perilaku tersebut ilegal. Pelaku dapat mencuri informasi pribadi seperti password, informasi keuangan, atau bahkan akses penuh ke sistem internal organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dani. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu menelaah buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Sumber utama yaitu Undang-Undang ITE, Jurnal Cakrawala BSI, buku Freddy Haris dan Andi Hamzah. Metode ini digunakan untuk memahami konsep unauto riset, akses, dan pendekatan hukum serta teknis dalam penanggulangannya. Next. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan.
motif pelaku beragam mulai dari dendam pribadi, mencari keuntungan, hingga sabotase politik. Bentuk kejahatannya bisa berupa hacking, sistem mencuri data, atau penyebaran virus. Di sini ada 3 contoh kasus. Yang pertama yaitu Tokopedia 2020, di mana sebanyak 91 juta data pengguna bocor dan dijual di internet oleh peretas. Yang kedua yaitu NASA di tahun 2018. Remaja asal Brebes berhasil meretas sistem NASA, membuktikan kelemahan keamanan meski hanya dilakukan orang pelajar. Dan yang terakhir yaitu ketiga, situs BKN di tahun 2020 diretas sebagai bentuk situs BKN diretas sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dari pembahasan tadi bisa ditarik beberapa kesimpulan, yaitu unauthorized access bukan sekedar pelanggaran teknis, tapi ancaman serius bagi keamanan digital. Perlu sinergi antara hukum, teknologi, dan edukasi publik, di mana Indonesia harus memperkuat sistem keamanannya dari hulu sampai ke hilir dengan literasi digital masyarakat dan penegakan hukum agar agar siap menghadapi serangan cyber di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam berucap, mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.